baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para sobat jas merah dimanapun kalian berada. Di awal video, kita sudah mendengarkan sedikit orasi pembakar semangat juang di masa itu kala para pahlawan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan video kali ini kita akan membahas tokoh nasional yang ada di balik suara pidato motivasi tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk selalu dukung jas merah dengan cara memberikan like, share video-video kami, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan lebih baik lagi di setiap harinya. Gak perlu kita berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Sutomo atau Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau berperan penting dalam kebangkitan semangat para pejuang Indonesia melawan tentara sekutu melalui aksi dan pidato-pidatonya pada pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Sejarah mencatat bahwa perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya merupakan pertempuran terhebat selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 diabadikan menjadi Hari Pahlawan Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Dan berikut adalah riwayat hidup rekam jejak perjuangan Bung Tomo selama hidupnya. Bung Tomo lahir di Kampung Blauran, Surabaya pada tanggal 3 Oktober tahun 1920 dengan nama Sutomo. Beliau merupakan anak sulung dari 6 bersaudara. Keluarga Bung Tomo sangat menghargai dan menjunjung tinggi pendidikan. Sutomo kecil memulai pendidikan di sekolah rakyat yang biasa disebut Hollands Inlandse School di Surabaya. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Lalu, beliau melanjutkan sekolah ke Meerwitgebreid Lager Onderwijs setingkat dengan SMP. Namun pada usia 12 tahun, beliau terpaksa meninggalkan pendidikannya dan membantu orang tuanya dengan bekerja seadanya karena efek dari krisis yang melanda dunia saat itu. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Hugere Burgerschool. Bung Tomo pun kembali harus menghentikan pendidikannya di tengah jalan karena faktor sulitnya pembiayaan pendidikannya pada saat itu. Meski menghadapi banyak kendala di dalam jenjang pendidikannya, Bung Tomo terus melanjutkan pendidikannya itu secara korespondensi dan tercatat lulus dari Hugere Burgerschool meski tidak secara resmi. Setelah lama berkecimpung di dunia politik, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia pada tahun 1959. Ketertarikan Bung Tomo dalam dunia jurnalisme sudah dimulai sejak beliau kecil. Pada usia 12 tahun, beliau sudah bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia. Di tempat inilah, seorang Sutomo muda mulai mendapatkan kesadaran nasionalisme dan semangat juang untuk merdeka dari segala penjajah yang ada di bumi tempatnya berpijak. Di usia 17 tahun, Bung Tomo meraih tingkat Pandu Garuda di KBI. Beliau juga aktif dalam dunia jurnalistik. Karena kenaikan pangkatnya di KBI, Bung Tomo pun mulai dikenal masyarakat luas. Beliau juga mulai menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa Indonesia. Saat usianya baru 19 tahun, Bung Tomo terbilang aktif dalam bidang jurnalistik dengan menulis di beberapa surat kabar dan majalah pada saat itu. Dan tulisannya pun seringkali menghiasi surat kabar di setiap harinya. Pada masa penjajahan Jepang, beliau menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi kantor berita Dome. Lalu di usia 25 tahun, beliau memimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Saat Indonesia menyuarakan kemerdekaan bangsanya dari segala bentuk penjajahan yang ada, beliau memberitakan kabar kemerdekaan itu di surat kabar dengan menggunakan bahasa Jawa agar tidak dihapus oleh penjajah dari surat kabar yang diedarkan pada saat itu. Di tahun 1944, Bung Tomo terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan menjadi pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya. Bung Tomo mulai dikenal secara luas di seluruh penjuru bangsa Indonesia pada saat peristiwa tanggal 10 November tahun 1945. Dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung,
menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Beliau memberikan orasi yang luar biasa melalui siaran radio yang membakar semangat juang rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Surabaya, untuk tetap mempertahankan wilayah Republik Indonesia dari tentara Inggris yang ingin kembali merebut dan berkuasa di Indonesia. Di peristiwa ini, Bung Tomo menjadi pemimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, BPRI, di Surabaya. Beliau memegang tongkat kepemimpinan BPRI sejak tanggal 12 Oktober tahun 1945 sampai bulan Juni tahun 1947. Dari situlah sosok Bung Tomo menjadi sosok yang semakin disegani dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebelum beliau melakukan orasi pembakar semangat juang rakyat Indonesia melalui siaran radio, Bung Tomo terlebih dahulu meminta izin kepada pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama pada masa itu. Melalui aksi orasinya di siaran radio saat itu, Bung Tomo mampu mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia khususnya are-are Surabaya untuk terus melawan pasukan Inggris dan sekutu. Bermodalkan senjata sisa hasil rampasan dari tentara Jepang, Bung Tomo dan are-areknya mampu melawan tentara sekutu yang memiliki kekuatan militer jauh lebih hebat dan kuat. Pertempuran di Surabaya ini berhasil dimenangkan oleh Bung Tomo dan are-are Surabaya. Perang melawan sekutu ini berlangsung selama beberapa minggu, di mana korban pada saat itu mencapai 16.000 jiwa dan ratusan ribu rakyat terpaksa harus mengungsi dari Surabaya. Setelah pertempuran yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, seluruh dunia mulai memperhitungkan tentang semangat juang Indonesia yang luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Karena banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat menjadi korban peperangan pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya ini, maka ditetapkanlah pada tanggal 10 November menjadi Hari Pahlawan Nasional yang akan selalu kita peringati di setiap tahunnya. Lalu pada tanggal 19 Juni tahun 1947, Bung Tomo menikah dengan Ibu Sulistina, seorang perawat dari Palang Merah Indonesia di waktu itu. Buah hasil dari pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak. Beberapa tahun setelah menikah dan berkecimpung melakukan kegiatannya di radio, Bung Tomo diundang ke Markas Besar Umum Tentara Keamanan Rakyat dan ditarik menjadi Tentara Keamanan Rakyat dengan pangkat Mayor Jenderal. 5 tahun berselang setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya di tahun 1950, Bung Tomo diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata yang merangkap jabatan menjadi Menteri Sosial Indonesia di era Perdana Menteri Bapak Burhanuddin Harahap. Bung Tomo memegang kendali jabatan itu sampai dengan bulan Maret tahun 1956. Setelah pemilihan umum pertama pada bulan September tahun 1955, Bung Tomo terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi tersebut diemban Bung Tomo dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1959, sesaat setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada Juli tahun 1959 yang membubarkan Panitia Pemilu 1955 dan mengacu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Merasa tidak puas dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno, Bung Tomo melayangkan gugatan kepada Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Pak Karno di Pengadilan Negeri. Meski tidak membuahkan hasil seperti yang Bung Tomo mau, setidaknya beliau sudah berupaya untuk tetap menegakkan kehidupan berdemokrasi. Tidak hanya Presiden Soekarno yang mendapatkan kritikan keras dari tokoh yang satu ini. Di awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, Bung Tomo yang dikenal sebagai sosok yang religius pun ikut mendukung aksi unjuk rasa mahasiswa di tahun 1965 sampai tahun 1966 tentang penolakan komunisme di Republik Indonesia. Di saat pemerintahan Orde Baru berkuasa, Bung Tomo banyak menilai dan mengkritik keras pemerintahan pada saat itu dikarenakan kebijakan yang diambil tidak banyak menguntungkan rakyat Indonesia dan lebih berpihak kepada investor asing. Puncaknya, Bung Tomo mengkritik keras program pembangunan yang dirancang oleh Pak Soeharto. Salah satunya adalah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang diprakarsai dan dirancang oleh Ibu Tien Soeharto. Buah dari kritikan keras yang dilontarkan oleh Bung Tomo adalah penangkapan dirinya pada tanggal 11 April tahun 1978.
Bung Tomo dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun karena dianggap melakukan tindakan pemberontakan kepada pemerintah pada masa itu. Setelah bebas dari masa hukuman yang Bung Tomo jalani, beliau lebih banyak menyibukkan diri untuk mendidik dan memperhatikan keluarganya. Beliau juga fokus di kegiatan keagamaan dan tidak lagi bersikap lantang dalam menyuarakan kritikan. Bung Tomo wafat pada tanggal 7 Oktober tahun 1981 di Saudi Arabia. Beliau wafat di Padang Arafah saat sedang melakukan ibadah haji. Menurut hukum dan peraturan yang berlaku, seharusnya Bung Tomo dimakamkan di Arab Saudi. Tetapi, karena keluarga dan beberapa pihak termasuk pemerintah memiliki inisiatif untuk memulangkan jenazah Bung Tomo ke tanah air, maka beberapa bulan setelah wafatnya, jenazah Bung Tomo dapat dipulangkan kembali ke Indonesia. Jenazah Bung Tomo lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel Rejo, Surabaya sesuai dengan amanah Bung Tomo semasa hidupnya. Proses pemakaman Bung Tomo dilakukan dengan upacara militer sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu pada tanggal 10 November tahun 2008, pemerintah memberikan Bung Tomo gelar pahlawan nasional, berkat jasa-jasanya selama mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kepada istri Bung Tomo, Ibu Sulistina. Di tahun sebelum pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo, Gerakan Pemuda Ansor sudah lebih dulu menganugerahinya gelar tersebut. Jadi itulah profil singkat dari Bung Tomo, sosok penting di balik pertempuran rakyat Surabaya melawan penjajah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 November tahun 1945. Rasa hormat layak kita berikan atas jasa-jasa yang telah Bung Tomo berikan. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan video-video yang dibahas. Selalu support channel ini dengan cara subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video kami lainnya. Salam sehat selalu Sobat Jas Merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.